Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mania film dimanapun berada, langsung saja kita gas. Film ini berjudul Desperate, bercerita tentang perjuangan seorang perempuan dalam menuntut balas atas kematian suami dan anaknya. Baiklah, langsung saja kita gaskan. Bagaimana sih alur film ini? Suatu hari, para bandit mendatangi keluarga Woyasi. Dengan kecemasan, kekhawatiran, Woyasi berlari bersama anaknya menuju ke dalam rumah. Semakin bandit ini mendekat, kecepatan lari Woyasi semakin ditambah. Sesampai di dalam rumah, Woyasi menyembunyikan anaknya ke dalam sebuah peti kayu dan berpesan, "Ingat nak, tidak peduli apa yang terjadi di luar, kamu jangan keluar." Sedangkan di luar, para bandit langsung turun dari kudanya dan langsung mendobrak pintu rumah Woyasi. Ketika didobrak, Woyasi yang menahan pintu nampak terjatuh. Bopeng Liu mengingatkan peristiwa 5 tahun yang lalu. Saudaranya telah dibunuh oleh Woyasi. Disinilah tujuan si bandit itu ternyata ingin membalas dendam atas apa yang pernah diperbuat Woyasi terhadap saudaranya. Ternyata di masa lalunya Woyasi pernah membunuh saudaranya Bopeng Liu. Anaknya ketahuan persembunyiannya, lalu melarikan diri dan akhirnya keduanya terbunuh oleh Bopeng Liu beserta anak buahnya. Setelah Bopeng Liu dan kelompokan melancarkan aksinya, mereka menuju kota hendak berpesta pora. Teriakan bandit datang, bandit datang, bandit datang membuat panik penduduk kota. Di sini menandakan bahwa Bopeng Liu sering menuju kota ini dan bikin gaduh. Semua pengunjung kafe merasa ketakutan dan berlari keluar. Sheriff Ma adalah seorang pimpinan polisi yang ada di kota tersebut. Memang dia hobi minum. Suasana hatinya dan wajahnya ini seperti pernah depresi terhadap masa lalunya. Di adegan yang lain, si istri ketika pulang ke rumah, dia terkejut melihat suami dan anaknya tidak bernyawa bergelantungan di atas pohon. Teriakan histeris, kesedihan, dan perasaan campur aduk menghiasi wajahnya. Tidak bisa dibayangkan. Si istri yang kini telah menjadi janda menaiki kuda dan menuju ke sebuah kota untuk bertemu dengan Sheriff Ma. Dia rencananya akan meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan menceritakan kejadian yang sudah dialaminya. Tempat minum ini tadi memang dikunjungi oleh Bopeng Liu dan kelompokannya, tetapi mereka telah pergi. Ingin hati si janda ini meminta pertolongan kepada Sheriff Ma. Seusai pemakaman, si perempuan ini bertanya kepada Sheriff Ma, kira-kira siapa yang membunuh mereka? Tetapi justru si Sheriff Ma menyarankan agar perempuan ini menjauh dari mereka. Tetapi si perempuan ini dengan perasaan yang penuh dengan balas dendam masih terus memojokkan si Sheriff Ma untuk menjawabnya. Sheriff Ma hanya bilang mereka ada di tebing merah. Dengan menaiki kuda dan membawa satu buah pistol dan niat untuk membalas dendam, tanpa pikir panjang, si janda ini mengancam salah satu komplotan Bopeng Liu. Tetapi apa yang terjadi? Justru wanita ini, si janda ini, diancam dan akan diperkosa oleh komplotan Bopeng Liu. Dalam keadaan seperti ini, tanpa sepengetahuan si janda, dari jauh Sheriff Ma menembak kepala anak buah komplotan Bopeng Liu. Keesokan harinya,
ada sebuah keributan di dalam kota, yaitu tertangkapnya salah satu penjahat yang ingin membunuh seseorang. Karena mendengar keributan di luar, Sheriff Ma keluar dari kantor polisinya dan mencoba untuk melerai mereka dan menangkap si penjahat ini ke dalam penjara. Dengan agak kesal, Sheriff Ma menutup pintu penjara. Si penjahat ini meminta agar Sheriff Ma melepaskannya, tetapi Sheriff Ma menolak. Ternyata si penjahat ini bermusuhan juga dengan Bopeng Liu. Mendengar cerita ini, si perempuan mempunyai niat untuk membalas dendam melalui si penjahat tadi. Lalu dengan kesepakatannya, si penjahat menerima tawaran dari perempuan tadi. Siang harinya di gurun pasir, Bopeng Liu beserta komplotannya sedang membawa barang rampasan. Nah, di tengah jalan, si penjahat yang disuruh untuk membalaskan dendam menghadang mereka. Bopeng Liu sempat bertanya apa tujuannya. Dan si laki-laki itu pun bilang, "Saya tidak punya tujuan apa-apa. Saya hanya ingin membunuh Bopeng Liu." Mendengar hal itu, Bopeng Liu pun naik pitam dan mereka langsung beradu tembak. Mereka sama-sama mengeluarkan pistol dan mulailah adegan tembak-menembak antara kelompokan Bopeng Liu dengan si laki-laki tadi. Si laki-laki tadi dikeroyok oleh komplotan Bopeng Liu dengan kenekatan gagah beraninya menembaki komplotan Bopeng Liu. Tetapi apa yang terjadi? Karena memang kalah banyak, laki-laki itu pun meninggal tanpa ampun. Si janda yang awalnya tidak suka minum anggur, akhirnya minum juga bersama Sheriff Ma. Hal ini dilakukan karena sudah 2 kali si perempuan ini membalas dendam yang akhirnya gagal. Dia merasa depresi, dia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk balas dendam. Bagaimana ke depannya? Wanita ini terlalu banyak minum sehingga mabuk. Tengah malam, kedai Liangsan kedatangan tamu. Nah, salah satu ponakan dari tamu ini tertarik dengan sosok cantik si janda tadi. Wanita itu akan menikahi siapa saja yang bisa membalaskan dendam sakit hati terhadap komplotan yang pernah membunuh suami dan anaknya. Si ponakan tadi yang sedikit melambai langsung meminta izin kepada si pamannya. Dia mengeluarkan senjatanya dan dia akan melakukan niatnya. Keesokan harinya, paman dan ponakannya menuju ke tebing merah di mana komplotan Bopeng Liu berada. Si ponakan menuju ke dalam rumah Bopeng Liu dan pamannya naik ke atas tebing. Tiba-tiba komplotan Bopeng Liu datang. Si ponakan langsung agak sedikit ketakutan. Salah satu komplotan Bopeng Liu mengeluarkan tali dan mengikat ponakannya. Pamannya pun mencoba untuk menembak salah satu komplotan Bopeng Liu. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan saling baku hantam. Karena nasib tidak berpihak kepada kedua orang ini, akhirnya gagallah niat mereka untuk membunuh Bopeng Liu. Setelah 3 kali gagal dalam membalas dendam, si janda ini mencoba untuk bunuh diri. Tetapi dari kejauhan, Niu Er melepaskan senjatanya dan mengenai tali gantungan dari wanita tadi. Mempunyai tekad yang kuat untuk membantu membalaskan dendamnya setelah mendengar bahwa si janda ini siap menjadi istrinya kalau bisa membalaskan dendam sakit hatinya. Siang harinya, setelah Niu Er melakukan pembalasan dendam, warga kota dikejutkan kedatangan bandit. Dan ternyata si bandit ini membawa jenazah Niu Er. Sheriff Ma beserta si janda
menuju ke padang pasir dan mereka berlatih menembak. Pada awalnya si janda melihat si Sheriff Ma ini dalam keadaan minum dan mencoba menembak botol dan gagal terus. Tetapi Sheriff Ma memberikan kejutan cara menembak. Akhirnya dengan semangat yang membara, si janda ini berkali-kali mencoba belajar terus dan belajar terus tiada henti. Dan akhirnya si janda saat ini jago menembak. Si janda yang cantik ini menaiki kuda dan menuju ke tebing merah di mana komplotan Bopeng Liu berada. Anak buah Bopeng Liu ini dibangunkan dan pada akhirnya terjadi sedikit perkelahian. Si anak buah ini lari tunggang langgang dan pada akhirnya markas Bopeng Liu pun dibakar. Setelah Bopeng Liu mengetahui bahwa markasnya dibakar, dia langsung menuju kota dan melakukan pembalasan dendam. Tanpa ampun lagi, Bopeng Liu menghujamkan tembakan-tembakan ke setiap warga yang ditemuinya. Disinilah letak jagonya si janda tadi dalam menembak terbukti. Dan keberaniannya dan kenekatannya, si janda ini selalu menembak, membalasnya dar der dor. Kisah ini berakhir dengan terbunuhnya Bopeng Liu dan komplotannya. Itu berarti seluruh kota sudah menjadi aman, sentosa dan damai seperti sedia kala. Dari film ini bisa kita ambil bahwa setiap ada perbuatan pasti selalu ada hasilnya.